Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adhika Rizky Lestari dari Prodi Matematika NK, jurusan Matematika Fakultas FMIPA, NIM 2003063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi business plan untuk melengkapi tugas pada pertemuan ke-14. Di sini saya mengambil 3 materi. Yang pertama adalah mengenai apa itu business plan, yang kedua tahap-tahap penyusunan business plan, yang ketiga adalah yang harus ada pada business plan itu, dan yang keempat adalah kesimpulan dari ketiga materi. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah apa itu business plan. Business plan itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah business, dan yang kedua adalah plan. Business plan. Business artinya adalah usaha dan plan adalah rencana. Jadi, business plan itu disebut juga dengan rencana usaha. Apa sih rencana usaha itu? Apa sih business plan itu? Adalah dokumen yang harus kita persiapkan sebelum melaksanakan kegiatan bisnis, atau suatu dokumen yang menyatakan keyakinan atau kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasanya dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik penyandang dana. Maksudnya di sini adalah pengertian dari business plan itu adalah suatu kemampuan kita dalam menjual barang atau jasa kita sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang sangat memuaskan, keuntungan yang sangat menggiurkan, dan keuntungan yang sangat tinggi sehingga kita dapat mampu bekerja sama dengan para investor atau penyandang dana sehingga terjadilah kerjasama antara bisnis kita dengan para investor. Yang kedua adalah tujuan dari rencana usaha. Tujuan dari rencana usaha itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang kedua adalah sebagai bahan penilaian tertulis dalam menilai keberhasilan usaha yang telah dilaksanakan selama ini. Yang ketiga adalah sebagai bahan mengevaluasi kelemahan pencapaian target usaha. Yang keempat adalah sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dalam menilai kondisi usaha. Pihak eksternal di sini adalah investor. Mereka akan menilai kegiatan usaha kita ini. Yang kelima adalah memberikan dokumentasi kepada perusahaan tentang kondisi investasi yang kita miliki. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perencanaan usaha itu membuat seorang wirausaha dapat melihat dengan jelas apakah usaha yang akan kita jalankan tersebut memiliki prospek keberhasilan yang tinggi dan dapat meyakinkan orang lain tidak rugi bila bekerja sama dengan kita. Jadi, dapat kita katakan, kita simpulkan bahwa tujuan dari rencana usaha itu adalah untuk meyakinkan para investor atau para penyandang dana agar dapat bekerja sama dengan kita dengan cara kita dapat mempromosikan atau menjual barang dan jasa kita ini dengan baik dan benar, dan juga peluang usaha kita ini memiliki prospek keberhasilan yang sangat tinggi sehingga mereka tidak rugi jika mereka bekerja sama dengan kita. Intinya itu adalah wirausaha kita itu memiliki prospek keberhasilan yang tinggi dan tidak rugi jika kita melakukan kerjasama dengan para investor. Yang kedua, selanjutnya, yaitu adalah rencana bisnis. Dalam melakukan suatu usaha, maka kita harus merencanakan terlebih dahulu, yaitu dengan 5W1H. Yang pertama adalah what. Di sini akan dijelaskan apa sih produk yang akan kita buat, yaitu melalui ide kita. Ide apa yang akan kita buat, maka kita realisasikan dalam suatu produk. Yang kedua adalah why. Setelah kita mendapatkan ide produk ini akan kita buat, maka kita analisis mengapa produk itu akan kita buat. Apa sih kelebihan dari produk kita itu? Selanjutnya adalah how, bagaimana membuat produk. Setelah kita memikirkan produk apa yang akan kita buat dan mengapa produk itu akan kita buat, maka selanjutnya adalah bagaimana produk itu akan kita buat. Apakah membutuhkan banyak orang kah pekerja atau bisa kita sendiri saja untuk memulainya dari nol. Selanjutnya ada who, siapa pasarnya atau pembelinya. Setelah kita mempunyai ide produk apa yang akan kita buat dan bagaimana produk itu kita buat, selanjutnya kita analisis siapa target pasarnya. Apakah misalnya kita menjualnya di pasar, di toko, di warung, di minimarket, supermarket, atau lain sebagainya. Selanjutnya kita targetkan siapa pembelinya.
Apakah pembeli dari produk kita ini bisa semua orang ataukah hanya orang terkhusus saja seperti anak kecil, remaja, dewasa, atau lansia? Selanjutnya ada when, kapan produk itu akan dibuat. Nah, di sini kita juga harus menganalisis kapan produk itu akan kita buat. Maksudnya di sini, misalkan jika kita memiliki ide peluang usaha adalah kuliner, berarti kan makanan. Berarti kita harus juga mengetahui kapan produk itu harus kita buat dan kapan produk itu sampai ke konsumen dan juga kapan expire-nya. Selanjutnya adalah where, di mana produk itu akan dibuat atau di mana bisnis itu akan dilakukan. Nah, misalnya bagi pemula, jika belum memiliki modal yang banyak, maka kita bisa membuatnya itu di rumah kita terlebih dahulu. Dan jika telah berkembang pesat, maka kita dapat membuat produk itu di toko yang kita sewakan, atau bahkan jika kita dapat memiliki banyak keuntungan, kita dapat mempunyai toko sendiri. Sehingga jika bisnis kita itu mantap dan pas dan berkembang dengan maju, maka kita bisa membuka cabang-cabang tokonya di daerah lain. Selanjutnya yang kedua, yaitu tahap-tahap penyusunan business plan. Di sini saya mengambil 4 tahap. Yang pertama adalah ide usaha. Ide usaha ini adalah jika kita ingin memulai suatu bisnis, maka ide usaha itu harus diperlukan. Apakah ide usaha kita? Yang kedua adalah perumusan konsep usaha. Nah, setelah kita menemukan ide usaha kita, ide usaha itu datangnya dari mana saja? Bukan hanya datang dari jika kita melihat video orang masak, kita ingin membuat ide usaha masak juga, enggak. Tetapi ide usaha itu datangnya dari mana saja. Bahkan jika kita termenung memikirkan sesuatu pun juga bisa menjadi ide usaha. Dan bahkan jika suatu masyarakat itu memiliki masalah di dalam masyarakat, maka ide usaha itu juga akan timbul di sana, datangnya dari sana. Setelah kita merumuskan ide usaha, maka kita merumuskan konsep usaha. Konsep usaha ini yaitu kita menganalisis yang tadi rencana usaha, yaitu 5W 1H, yaitu melalui ide usaha ini. Misalnya, jika kita memiliki ide usaha, yaitu kita akan membuat bisnis rumah makan, maka kita merumuskan konsep usaha itu melalui 5W1H. Maksudnya, produk apa yang akan kita jual di dalam rumah makan tersebut. Apakah ada ikan di sana, apakah ada ayam. Terus manfaatnya, yaitu manfaatnya misalkan jika orang lain malas masak di rumah, maka bisa membeli makanan kita atau lain sebagainya. Terus siapa target kita? Yaitu target kita bisa semua kalangan, bisa anak kecil yang bisa makan di sana, bisa remaja, bisa dewasa, bisa lansia. Di sini akan dirumuskan dalam konsep usaha. Selanjutnya adalah studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha ini dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama yaitu kelayakan pasar dan pemasaran. Yang kedua kelayakan operasional atau teknis. Yang kedua kelayakan manajemen dan organisasi. Yang keempat adalah kelayakan keuangan. Nah, studi kelayakan usaha ini dilakukan setelah kita menganalisis konsep usaha ini. Apakah usaha kita rumah makan itu layak atau tidaknya, maka disinilah kita akan menganalisisnya. Selanjutnya adalah penyusunan rencana bisnis. Setelah kita menganalisis ide usaha kita sudah mantap, perumusan konsep usaha kita sudah matang, dan studi kelayakan usaha kita benar-benar sudah pas, sudah memenuhi keempat faktor ini, maka penyusunan rencana bisnis ini akan lebih mudah. Maksudnya di sini, setelah kita mengetahui 3 konsep itu sudah pas dan matang, maka di penyusunan rencana bisnis kita, ini kita akan menekankan apakah rumah makan ini layak dibuat di suatu daerah sini atau tidak. Jika layak, maka bisa kita lanjutkan. Kalau tidak layak karena beberapa faktor penunjang, maka bisa kita hentikan. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, yang harus ada pada business plan. Nah, yang harus ada pada business plan terlihat di sini gambarnya, yaitu ada 9 elemen yang harus ada pada business plan. Ada executive summary, mission statement, company background, product description, marketing plan, competitor analysis, analisis SWOT, operation, finansial, dan juga timeline. Di sini tergabung di business plan. Oke, selanjutnya adalah kita analisis ke-9 elemen itu. Yang pertama adalah executive summary, yaitu jika kita membuat suatu usaha, maka kita juga memerlukan investor.
Investor ini gunanya untuk bekerja sama dengan kita sehingga bisnis kita ini dapat berkembang lebih maju lagi. Di sini, jika kita membuat suatu proposal, maka executive summary ini adalah bagian pembuka yang akan dibaca oleh investor. Apakah investor akan mau bekerja sama dengan kita atau tidaknya. Di sini, di executive summary ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah elevator pitch dan yang kedua adalah mission statement. Yang pertama adalah elevator speech. Di bagian ini adalah 1 atau 2 paragraf yang tidak lebih dibaca dalam waktu 60 detik oleh investor, tetapi sudah mencakup 4 hal. Yang pertama, apa itu perusahaan bisnis kita? Yang kedua, apa produk yang akan kita buat? Yang ketiga adalah apa manfaatnya bagi orang lain? Dan yang keempat adalah keunikan dari produk ini. Jadi yang keempat ini harus kita jelaskan dalam minimal 1 atau 2 paragraf dan dibaca oleh investor itu hanya sekitar 60 detik saja. Selanjutnya adalah mission statement. Mission statement ini berisi visi dan misi perusahaan kita yang berkaitan tentang perpaduan etika, attitude, dan prosedur perusahaan kita. Selanjutnya ada company description. Maksud company description ini adalah jika investor sudah jatuh cinta terhadap executive summary kita tadi, karena kita membuat keempat hal itu dengan pas, jelas, dan mantap, maka para investor akan ingin menggali lebih dalam lagi perusahaan kita ini. Yaitu investor akan melihat 4 hal. Yang pertama adalah mission and value, yang kedua adalah location, yang ketiga adalah legal structure, dan keempat adalah achievement. Yang pertama adalah mission and value. Di sini investor akan melihat nilai-nilai apa yang kita junjung di dalam praktik bisnis kita. Misalnya perpaduan etika terhadap shareholder, stakeholder, ataupun kepada konsumen. Selanjutnya adalah lokasi. Lokasi kita apakah strategiskah, apakah tidak? Jika strategis akan lebih membuat produk kita ini laku di pasaran. Selanjutnya adalah legal structure. Legal structure ini misalnya, jika kita telah memiliki CV atau PT, maka kita mendeskripsikan apa CV dan PT kita itu. Kita jelaskan secara rinci. Tetapi jika kita baru memulai satu usaha dan belum memiliki CV dan PT, maka kita dapat menerangkan jika kita ingin membuat CV atau PTK. Selanjutnya adalah achievement. Achievement ini menuliskan apa saja berkaitan tentang prestasi kita. Misalnya, apa saja prestasi yang telah kita ukir selama kita berkecimpung dalam dunia bisnis ini. Di sini, prestasi ini akan menjadi nilai tambah bagi kita oleh investor agar tertarik kepada bisnis usaha kita. Selanjutnya adalah service and product. Di sini menjelaskan tentang produk dan jasa sebagai solusi yang kita tawarkan kepada pasar. Nah, di sini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada problem to be solved, ada solution, dan ada value proposition. Di sini pertama kita analisis dulu problem to be solved. Problem to be solved, problem adalah masalah. Misalkan jika kita tinggal di suatu daerah atau di suatu masyarakat tertentu, jika di sana terdapat masalah di dalam masyarakat, maka kita dapat menggali masalah itu menjadi ide peluang usaha. Dan ditegaskan lagi bahwa ide peluang usaha itu datangnya dari mana saja, bahkan dari masalah suatu masyarakat dapat kita jadikan ide peluang usaha. Selanjutnya adalah solusi. Nah, kita mengetahui bahwa di masyarakat itu terdapat suatu masalah, maka kita harus mencari solusinya. Apa yang bisa kita lakukan agar masalah oleh masyarakat itu dapat terpecahkan. Selanjutnya adalah value proposition. Setelah kita mengetahui bahwa solusi untuk masalah ini adalah ini, maka kita dapat membuat produk itu, produk barang atau jasa itu, sehingga kita dapat melihat keunikan yang ada di produk kita ini, sehingga kita dapat memberitahukannya kepada masyarakat itu bahwa produk kita ini pas dan mantap untuk memecahkan masalah itu. Selanjutnya adalah market analysis. Market analysis ini memberikan penjabaran, analisa, target pasar, industri, kompetisi, dan konsumen. Maksud di sini adalah market analysis ini kita menganalisis semuanya, menganalisis target pasar, kita menganalisis industri, kita menganalisis kompetisi atau pesaing kita dan konsumen. Selanjutnya yang kelima yaitu kompetitor and benchmark. Yang pertama ada list kompetitor. List kompetitor ini maksudnya adalah bisnis yang kita anggap sebagai pesaing kita. Misalkan jika kita memiliki suatu bisnis, katakan saja bisnis kita ini yaitu adalah bisnis A, maka
kita menganggap bisnis B ini adalah pesaing kita, maka di sini disebut dengan list kompetitor. Kita list siapa-siapa saja orang yang kita jadikan sebagai saingan kita. Selanjutnya ada competitive analysis. Maksudnya di sini setelah kita mengetahui, kita list beberapa orang atau beberapa perusahaan yang menjadi pesaing kita, maka kita analisis kenapa mereka kita jadikan sebagai saingan. Apakah produknya dengan kita adalah sama? Apakah cita rasa dari produk mereka sama kita ini berbeda? Maka kita analisis itu semua. Selanjutnya yang keenam itu marketing plan and strategy. Nah, di sini kita akan menyusun strategi bagaimana produk barang dan jasa kita ini dapat dijual dan dapat laku di pasaran. Di sini dibagi atau dijelaskan dalam 5P. Yang pertama ada positioning. Positioning ini adalah gambaran produk kita. Kita jelaskan kepada konsumen bagaimana produk kita ini. Selanjutnya setelah kita jelaskan, maka kita menentukan harganya kepada konsumen. Yang ketiga adalah produk-produk kita ini, yaitu adalah produk yang akan kita jual. Yang keempat adalah place, di mana produk kita ini akan kita jual. Apakah tadi bisa di semua tempat, misalnya di pasar, di warung, di supermarket, minimarket, atau lain sebagainya. Yang kelima adalah promotion. Di sini bukan hanya sosmed saja yang bisa kita lakukan analisis produk kita itu, tetapi bisa juga dengan melalui riset jalanan, yaitu melalui lewat komputer atau laptop. Selanjutnya ada organisasi dan manajemen. Organisasi dan manajemen ini adalah kita menjual diri kita, dalam artian kita menjual tingkah laku kita terhadap investor tadi, yaitu agar investor itu tertarik terhadap bisnis kita. Di sini kita akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama ada founder, yang kedua ada tim, yang ketiga ada struktur and legality. Yang pertama adalah founder. Maka kita di sini akan menjelaskan latar belakang perusahaan kita ini, apa saja prestasi yang telah kita ukir dan apa saja pengalaman pendidikan yang telah kita jalani. Selanjutnya adalah tim. Siapa saja tim kita dan apa saja keunggulan dari tim kita itu. Nah, di sini kita tidak hanya membanggakan diri kita atas prestasi yang telah kita ukir, maka kita juga membanggakan atas keunggulan dari tim-tim kita ini. Sehingga itu akan menjadi nilai tambah bagi kita dan bagi tim kita agar investor dapat tertarik dengan bisnis kita. Selanjutnya adalah struktur and legality. Nah, di sini kita akan menunjukkan profesionalitas kita. Di sini kita akan menegaskan bahwa kita dengan tim kita akan profesional dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan bisnis ini. Selanjutnya adalah finansial. Finansial ini berbicara tentang analisa tentang sebesar apa potensial bisnis kita ke depannya. Nah, sebagaimana tujuan dari usaha tersebut adalah apakah usaha kita ini akan bertahan ke depannya ataukah tidak, sehingga para investor tidak rugi jika bekerja sama dengan kita. Maka di sini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada sales projection, ada expense budget, ada cash flow projection, ada assets and liabilities, dan ada juga break-even analysis. Di sini termasuk pada finansial, bagaimana cara kita mengelola kelima ini agar dapat bisnis kita itu bertahan ke depannya. Selanjutnya yang terakhir adalah closing and contract. Di sini adalah bagian tambahan sebagai penutup yang membuat konklusi, yang membuat kesimpulan, tawaran atau lampiran beserta kontak detail. Nah, di sini kita akan menutupnya yaitu dengan menegaskan bahwa produk atau bisnis kita ini memanglah bisa diajak kerjasama dengan para investor dan berpeluang sangat tinggi jika kita bekerja sama dengan mereka dan tidak rugi jika bekerja sama dengan kita. Dan terakhir adalah kesimpulan dari 3 materi itu. Kesimpulannya, bisnis plan itu adalah sebuah dokumentasi yang memuat tujuan bisnis, data, proyeksi, rencana, dan cara pencapaiannya. Nah, kita ulas lagi bagaimana tujuan bisnis usaha itu tersebut. Tujuan dari bisnis usaha ini kita dapat mampu menjual barang dan jasa kita sehingga dapat meraih keuntungan yang memuaskan sehingga para investor atau penyandang dana tidak rugi bekerja sama dengan kita. Yaitu kita mempromosikannya itu bukan hanya di media sosial tetapi juga dapat kita gunakan yaitu melalui dengan teknologi yang tepat. Dan juga ada 9 elemen yang harus ada pada business plan.
9 elemen itu yang tadi kita jelaskan. Yang pertama ada executive summary, ada company description, ada service and product, ada market analysis, ada competitor and benchmark, ada marketing and plan strategy, ada organization and management, ada finansial, dan ada closing and contact. Nah, disitulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi, dan juga mohon maaf atas kesalahan pengucapan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.